Kata Nabi, siapa orang mendengar azan lalu kagak datang, artinya enggak sholat berjamaah. Kata Nabi, fala sholatalah, enggak ada sholat dia. Maksudnya enggak sempurna dia punya sholat. Kecuali kagak datangnya, kata Nabi, ada uzur, baru masih terhitung. Sahabat bertanya kepada Habibuna Muhammad, uzur itu apa? Kata Nabi, bisa takut, bisa sakit. Dari sanalah ulama mengungkapkan tentang uzur-uzur sholat Jumat dan uzur-uzur sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun halaman 142. Faslun fi a'dzaril jum'ati wal jama'ati. Adapun ini yaitu satu fasal tentang uzur-uzur salat Jum'ah dan salat berjamaah. A'dzarul jum'ati wal jama'ati al-mataru. Adapun uzur-uzur salat Jum'ah dan salat berjamaah yaitu hujan. In balla saubahu wa lam yajid kinan, jika membasahi oleh hujan akan pakaiannya dan tidak mendapati ia akan payung. Wal maradul ladzi yashuqqu kama syaqqatihi, dan keduanya sakit yang berat. Sakit itu seperti payahnya hujan, beratnya hujan, kesulitan karena hujan. Wa tamridu man la muta'ahhida lahu, dan mengurusi orang sakit, mengurusi orang yang tidak ada yang merawat baginya. Wa isyraful qaribi 'alal mauti, dan nyarisnya kerabat atas mati. Au ya'nasu bihi, atau merasa tenang ia dengan adanya dia. Wa misluhu zawju, dan seperti kerabat yaitu zaujatu istri, was-sahru, dan mertua atau mantu, wal mamluku, dan budak, was-sadiqu, dan teman, wal ustadu, dan guru, wal mu'tiqu, dan tuan yang memerdekakan, wal atiqu, dan budak yang dimerdekakan. Wa minal a'dzari al-khawfu ala nafsihi, setengah daripada uzur yaitu takut atas dirinya, au irdihi, atau kehormatannya, au malihi, atau hartanya. Wa mulazamatu gharimihi, dan
menagih terus tuan utangnya, wa huwa mu'sirun, padahal dia itu miskin. Wa raja'u af'i uqubatin alaihi, dan diharapkan dimaafkan hukuman atasnya. Wa mudafa'atul hadasi ma'a sa'atil waqti, dan menahan hadas serta luasnya waktu. Wa faqdu labsin la'iqin bihi, dan ketiadaan pakaian yang pantas dengannya. Wa ghalabatun naumi, dan sangatnya ngantuk tuh, dan sangatnya ngantuk, tidur. Wa syiddatur rihi bil laili, dan sangatnya angin dahsyat di malam hari. Wa syiddatul ju', dan sangatnya lapar, wal atasi, dan haus, wal bardi, dan dingin, wal wahli, dan becek, wal hari, dan panas, fid dhuhri, pada salat zuhur. Wa safarur rufqati, dan berjalannya teman-teman perjalanan. Wa aklu muntinin nayyin, dan memakan sesuatu yang bau busuk yang mentah, kabasolin, seperti bawang putih, illam yumkinhu izalatuhu, seperti bawang merah gitu, jika tidak memungkinkan akan dia oleh menghilangkannya. Wa taqtiru suqufil aswaqi, dan menetesnya atap-atap pasar, wa zalzalatu, dan gempa. Faslun, wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita akan membahas tentang udzur-udzur salat berjamaah, udzur-udzur salat Jum'ah. Apa itu udzur? Udzur itu, saudara, kata ulama, adalah ibaratun an halatin aw wasfin aridin ya'taril mukallafa yastad'i takhfifal hukmi syar'iyil asli au isqatahu au ibdalahu min ghairi ithmin. Udzur adalah satu ungkapan tentang kondisi. Udzur adalah satu ungkapan tentang kondisi tertentu atau faktor X yang datang pada seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, yang mana kondisi tertentu atau faktor X ini mendorong, menyebabkan dapat dispensasi hukum syariat yang asli, yang asalnya berubah menjadi dispensasi kelonggaran, atau bisa hilang, atau bisa diganti dengan yang lainnya tanpa dosa. Itu disebut udzur. Jadi udzur itu kondisi tertentu yang datang sama kita, yang terjadi sama kita, yang menyebabkan bisa saja dapat dispensasi, bisa saja bisa hilang, bisa saja disuruh mengganti dengan yang lain. Itu namanya udzur.
Kalaulah Jumat umpamanya, karena kita kena udzur yang akan disebutkan di depan ini, digantilah dengan zuhur. Yang tadinya kita kudu sholat Jumat, berarti kudu sholat zuhur. Enggak Jumatnya, enggak apa-apa, enggak dosa, gara-gara udzur itu. Enggak dosa, diganti dengan zuhur. Diganti gara-gara udzur. Begitu, udzur. Bisa saja udzur itu bisa saja jadi ringan gara-gara udzur. Contoh, kita mestinya kalau sholat kudu wudu, nggak ada air, ya tayamum, debu doang, yang cuman wajah sama tangan jadi ayah. Itu udzur. Ini yang dimaksud dengan udzur. Bila materinya sholat Jumat, berarti tidak sholat Jumatnya tidak dosa. Dengan sebab ada uzur. Bila materinya sholat berjamaah, maka karena berjamaah ini ada dua pendapat. Pertama, ada ulama yang mengata fardu kifayah. Berarti bila kita mengacu pada fardu kifayah dalam sholat berjamaah di luar Jumat, maka uzur ini jadi tidak dosa. Bila sholat berjamaah itu sunnah muakkad, mengikuti pendapat itu, maka dengan adanya uzur ini kita enggak terkena makruh. Bila hukum berjamaah selain Jumat ini kita mengikuti pendapat sunnah muakkad, berarti dengan adanya uzur sama dengan tidak makruh. Bila mengacu pada sholat berjamaah ini fardu kifayah di luar Jumat ini, maka dengan adanya uzur tidak dosa. Begitu. Secara singkat saudara, kita tidak ada kelonggaran ninggalin Jumat secara umum. Termasuk tidak ada kelonggaran meninggalkan sholat berjamaah. Berjamaah ini enggak ada dispensasi secara umum. Singkatnya, sebelum ngomongin uzur. Karena memang banyak hadis-hadis yang menerangkan gedenya ganjaran tentang sholat berjamaah. Begitu juga ancaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak mau sholat berjamaah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibbannya, bahkan beliau mengatakan sahih hadis itu, termasuk juga Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihainnya, beliau pun juga mengatakan sahih ala syartis sahihain. Kata beliau dari sanadnya bersambung pada sahabat Nabi Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, aku dengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man sami'an nida'a falam yujibhu fala sholata lahu ay kamilatun illa min udhrin. Qalu ya Rasulullah wa mal udhru, faqala al Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khaufun au maradun. Kata Nabi, siapa orang mendengar azan, kedengaran tuh azan di masjid, kedengaran tuh nyampe speakernya, lalu kagak datang ke masjid, kagak mengijabah undangan Allah ini, artinya enggak sholat berjamaah. Kata Nabi, fala sholatalah, enggak ada sholat dia, enggak dihitung sholat enggak. Maksudnya enggak sempurna dia punya sholat kalau adzan kedengeran kagak datang. Kan Nabi ancam enggak ada sholat secara sempurna, kecuali kagak datangnya, kata Nabi, ada uzur, baru masih terhitung. Sahabat bertanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mal udhru ya Rasulullah, uzur itu apa? Kata Nabi, bisa takut, bisa sakit. Dari sanalah ulama mengungkapkan tentang uzur-uzur salat Jumat dan uzur-uzur salat berjamaah. Rasa maaf, alasan diperkenankan meninggalkan Jumat diganti duhur, dan alasan yang diperkenankan oleh agama untuk tidak ikut sholat berjamaah. Hanya masalahnya, ganjaran berjamaah dapat enggak dengan tidak berjamaah karena udzur ini? Ini yang menjadi perdebatan dari ulama. Bila mana orang itu meninggalkan berjamaah di luar Jumat tentu, atau meninggalkan sholat Jumat diganti duhur disebabkan ada uzur, kalau berjamaah hilang makruhnya bila mengata hilang dosa bila mengata fardu kifayah. Kalau Jumat hilang dosa dengan tidak ikut sholat Jumat, boleh diganti dengan zuhur. Jangan sampai gua udzur Jumat kagak, zuhur kagak. Ini salah nih, ini salah. Lalu saudara, ada berapa ini udzur daripada sholat berjamaah atau sholat Jumat ini? Ulama menulis sampai 16. Nanti kita hitung kitab kita ini. Berapa ini? Banyak uzur-uzur. Banyak sekali. Alasan-alasan yang meringankan orang kagak Jumat dengan duhur aja jadi, atau kagak berjamaah. Ada banyak. 16-an itu udzur itu. Tapi
Dari 16 itu kalau kita baca, dari yang kita baca ini, kitab ini terbagi dua ini udzur. Ada udzur umum dan ada udzur khusus. Ada dua. Dari banyaknya udzur itu kalau dirangkum dua doang. Satu udzur umum, kedua udzur khusus. Apa tuh udzur umum? Udzur yang semua orang terkena itu, terkena udzur itu, namanya umum. Semuanya dikenakan peraturan. Kalau udzur khusus, tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu yang diberikan udzur, tidak seluruhnya. Namanya disebut udzur khusus. Kalau udzur umum semua orang. Umum. Mana nih? Dan saudara tinggal pikirannya ini umum, ini khusus, tinggal begitu doang. Dari yang mau disebut oleh yai kita ini. Dijelaskan di sini a'dzarul jum'ati wal jama'ati al-matar. Pertama, udzur itu adalah hujan. Kalau hujan nih khusus apa umum? Tuh, udah bisa jawab tuh ketika diterangin. Hujan, tapi dengan catatan. Dua catatannya. Kalau bakal jadi lepek bajunya. Kedua, kalau kagak ada payung. Dua catatan. Rumahnya nempel kayak kawan kita di kampung sebelah tuh, namanya Bang Bojong, di kampung sebelah begitu. Hujan gede banget. Nih udzur nih. Tuh, lepek nggak sih? Oh enggak, itu mau kagak udzur tuh. Begitu. Kagak udzur. Kayak begitu. Kagak lepek pakaiannya. Cuman rumahnya rada jauh, cuman ada payung. Atau ada kanopi dari rumahnya, kan suka ada kayak rumah sakit tuh kan. Jalannya menuju rumah sakit tuh jauh banget. Kayak bandara begitu. Kan jauh banget tuh dari turun pesawat tuh. Sampai kita keluar tuh diputar-putar dulu. Biar lama. Begitu. Tuh ngapain? Bukan biar belanja, diputar-putar lama tuh. Kopernya belum keluar. Jadi biar kita muter-muter dulu udah kemana. Pas keluar tuh ada orang bandara tuh ngaji tuh. Tuh orang bandara. Jadi muter-muter biar kopernya udah. Jangan sampai kita udah keluar dulu kopernya belum siap diputar-putar dulu. Kata teman kita bahasanya bagus. Kan kaki ini ngegantung di pesawat biar olahraga, puguan pegel begitu jalannya, begitu. Hujan itu udzur. Begitu kalau pakaiannya jadi lepek. Tapi kalau tidak lepek kagak udzur. Begitu. Bisa kagak lepek itu penyebabnya ya, emang dia punya payung yang enggak ini. Tapi kalau hujan yang gede banget payung, itu sama juga udzur. Ini yang tahu dia dah dari batasan agama. Dari mana ini? Dalam hadis Bukhari. Imam Bukhari menuliskan hadis dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'alaan. Dalam satu malam ada dingin sekali di Madinah, angin besar begitu. Nabi kemudian itu
muadzin karena gede hujannya. Kata Nabi, sesudah adzan nih muadzin, kan muadzin ini adanya di masjid biasanya. Orang kita sebut marbot. Gitu. Apa sih marbot tuh? Orang yang tetap di situ aja, nggak kemana-mana. Begitu namanya marbot namanya. Gitu. Robot tuh diikat. Gitu, diikat tuh dia diikat waktunya kudu di situ aja. Tuh marbot. Begitu. Itu marbotnya mana? Lagi mancing. Itu bukan marbot namanya. Begitu. Pergi mulu. Marbotmu di situ aja. Di situ aja. Itu muadzin ketika azan gede, Nabi kan rumahnya nempel tuh yang sekarang kubur Nabi tuh dengan Masjid Nabawi Maka Nabi muadzin nih selesai adzan kudu ditambahin nih. Pas hayya 'alas sholahil falah tuh kata Nabi, ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Kudu begitu. Kalau hujan gede tuh yang adzan nih, hujan gede banget. Disudahi tuh adzan tuh. Ala sallu fi rihalikum. Saudara, ente pada sholatnya di rumah masing. Begitu artinya. Nabi yang nyuruh, sholatnya di rumah masing-masing. Ketika hujan gede banget. Begitu. Suruh di rumah masing-masing. Kenapa Nabi sholatnya di masjid? Nabi nempel. Begitu. Begitu rumahnya. Kayak yang Bang Bojong tadi itu. Gitu. Saya minum juga yang dari Bang Bojong. Itu begitu. Suruh ama Nabi sholatnya di rumah. Ini namanya disebut udzur. 1. 2. Sakit yang parah. Kayak parahnya hujan. Apa tuh kayak parahnya hujan? Kalau dibawa sholat kagak khusyuk. Kagak bisa khusyuk mikirin penyakit. Begitu. Kayak demam tinggi. Pas waktu yang kayak begini enggak usah. Begitu. Enggak usah kayak gitu-gitu amat. Yang kayak begitu. Udah ente di rumah baik. Di rumah baik itu bukan di rumah sehat, bukan. Di rumah saja. Di rumah saja. Begitu. Karena di Celduk ini ada bahasa. Ya Allah, keluarganya sakit, didiemin baik. Begitu, bukan didiemin jadi sembuh, bukan. Didiemin saja, begitu. Kita sakit, tapi kalau sakitnya ringan, sakitnya demam ringan, gitu kayak sakit gusi doang, gitu. Itu ringan masih disuruh, karena enggak parah, enggak ngilangin kayak orang giginya kotek-kotek doang, enggak senut-senut yang luar biasa. Ini rumusnya sakit kayak begitu. Sakit rumusnya. Yang sakit itu menghilangkan Wong menghilangkan khusyuk ini jadi makruh dalam sholat, apalagi dalam berjam. Udah, kalau sakit enggak apa-apa. Begitu, enggak Jumatan. Udah sholat duhur aja di rumah. Atau enggak berjamaah, sholat aja di sakit. Begitu. Ada masjid. Waktu Idul Adha yang pakai kaos seragam panitia kurban banyak banget. 150. Ini pengurus, iya ini semuanya pengurus. Waktu sholat subuh ada 3.
Ini kok yang lain sakit. Yang lain. Jadi kalau mau ngitung pengurus tuh jangan Idul Adha. Sholat subuh. Ada berapa tuh yang sholat tuh? Itulah pengurus. Yang kayak gitu, pengurus. Kalau mau diangkat jadi pengurus yang kayak begitu tuh. Tuh pengurus. Kalau yang kayak begitu enggak usah. Begitu, bakal jadi puyeng doang. Begitu, maunya di Idul Adha. Begitu. Begitu. Jadi panitia kurban, dia juga, bininya, anaknya, mantunya. Kok kayak begitu? Penguasa juga kayak begitu. Begitu jawabnya. Repot juga jawabnya kayak begitu. Aduh. Jangan dicatat. Ente yang kayak gitu dicatat lagi. Aduh. Dua. Udzur tuh dua. Begitu dua. Begitu. Gitu. Ada yang bilang ada MK, ada MA. MK menangin kakak, MA menangin adek. Begitu. Ada aja orang. Jangan dicatat. Gitu. Ada aja membela kakak, membela adik. 3, udzur berjamaah itu wa tamridu man la muta'ahidalah, ngurusin orang yang sakit, merawat orang yang sakit yang kagak ada perawatnya. Ingat, ngurusi orang sakit yang kagak ada perawatnya. Di rumah emang anak atu-atunya semata wayang. Wayang matanya berapa ya? Atu ya, udah atu aja. Kita doang anaknya. Kita doangan anaknya. Emak kita sakit. Kalau ditinggal berjamaah takut ngapa-ngapa, dia mau kamar kecil, mau makan, mau minum, mau apa, ini repot. Yang kayak begini wis ora usah Jumatan, dohor aja sampingnya, ora usah berjamaah, sholat aja di sampingnya, karena kagak ada yang ngurus. Tapi dia punya adik perempuan, ada yang ngurus. Dia bilang, lo ke pasar aja, gua jagain mak. Ini sih malah sholat Jumat ini mah. Yang kayak begini, ngapa dia Jumatan nyuruh adiknya ke pasar, dia yang jagain? Udah ada yang ngurus. Atau perawatnya orang lain. Perawatnya, artinya kayak di rumah sakit. Kalau ditinggal, ada yang jaga, ada, baik. Itu masih wajib Jumat, masih kudu berjamaah. Kalau kayak gitu. Tapi ini yang kagak ada yang ngurusin, kita urus. Lebih penting itu. Jumat nggak usah. Coba agama ringannya ke Islam, nggak usah. Ente urus saja, urus saja. Begitu, urus saja. Begitu. Karena nggak ada yang urus. Yang sakit nih, sakit kayak begitu. Urusin begitu. Yang kagak ada yang ngurus. Ini udzur berjamaah dan udzur Jumat. Kenapa nih bisa kayak begini jadi udzur? Ini menghilangkan kekhusyuan dalam sholat juga. Jadi berpikiran kita, jatuh nggak tuh nyak tuh, jatuh nggak tuh, begitu. Dah nggak usah begitu, Anda urus itu aja. Agama itu murah, ringan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan buat kita.
Tidak kesulitan. Nggak ada yang ngurus. Tapi kalau ada yang ngurus kan tenang. Begitu. 3, 4. Kerabat kita lagi sekarat. Itu juga uzur. Lagi sekarat. Sakaratul maut. Nggak usah Anda sholat Jumat duhur aja, ente bimbing talqin la ilaha illallah di kupingnya sekali, janjinya ngikut. Kalau kagak ngikut berkali-kali sampai ngikut. Kalau udah ngikut dia, Anda penting ngurus ini, urus ini. Nggak usah Jumat, nggak usah Jumat depan ketemu masih. Tapi kalau ini sampai wafat, su'ul khotimah repot. Ente jaga agama untuk apa kayak gitu. Apalagi berjamaah Jumat, dah nggak usah. Dohor aja. Ngurusi kerabat yang sekarat. Begitu. Siapa itu kerabat? Banyak. Walaupun nggak sedara sama kita, kayak bini, kan bukan saudara dengan kita. Itu masuk kategori kerabat. Bini sakit, udah tinggal aja nggak apa-apa. Bini, jangan begitu. Sian itu bini. Begitu. Bini. Jangan. Bimbing dia. Jangan kayak teman kita. Bininya bilang, saya ini tipikal istri setia kepada suami. Sejak suami enggak punya apa-apa sampai punya cicilan kemana-mana, saya tetap sama dia. Cicilan kemana-mana. Begitu. Begitu. Urusin lagi sekarat. Begitu juga mantu. Begitu juga mertua. Begitu juga teman akrab. Begitu juga guru. Begitu juga tuan ibarat budak, budak ibarat tuan, begitu. Ini namanya kerabat dalam bahasanya. Tungguin yang lagi sekarat nih. Bila kita hadir berjamaah Jumat atau berjamaah 5 waktu di luar Jumat, meninggalkan yang lagi sekarat, hati kita kemana-mana. Kekhusyuan kita tak ada. Dan ini bakal jadi repot. Dah urusin aja tuh yang sakit lagi sekarat tuh. Urusin. Atau dia nggak sekarat, cuman kalau ditemenin kita girang. Ada tuh orang sakit, tenang, ditemenin kita, dah ente nggak Jumat nggak apa-apa. Begitu. Karena ada orang ditemenin tuh ada yang tambah girang, ada tambah stres. Enggak mau dia. Kalau sama dia mau. Begitu. Emang juga ditemenin bininya enggak mau. Begitu. Tapi ketika temennya yang sama-sama tukang mancing, tenang. Kata temennya bilang, bro, ini rawa Cipondo ikan betok banyak. Gue lagi demam nih. Ya Allah, lo kagak tahu, banyak banget. Teman kita aja luar biasa kemarin. Ayolah sehat kita mancing. Ntar kalau udah mendingan yang bener, tuh yang bener kata dia. Udah mulai tuh sugestinya naik. Moga mendingan ya. Hari Minggu kita mancing. Begitu. Begitu. Padahal tadi ditanya sama temennya, ngaji enggak? Gue lagi sakit. Itu gitu. Gue lagi sakit. Tadi bilang mancing. Udah ada mendingan ini. Begitu saudara. Jadi ada orang nyaman dengan ditemenin kita. Merasa terhibur. Dah ente nggak Jumatan. Jagain dia nggak apa-apa.
mau kemana sih lu begitu. Kan adab nengok orang sakit sebentar, di rumah sakit dikasih jadwal, jam sekian jam sekian. Itu kenapa? Kagak istirahat. Saya aja kalau kurang sehat saya omelin si Opik, lu jangan pakai tulis di status gua kagak sehat, lu diem aja, bahaya begitu. Akhirnya kita ngurusin teman-teman kita begitu. Nah kita ndak bisa. Ada kalanya kita sakit, itu orang ditemenin si fulan, dia girang. Begitu, merasa nyaman. Dia bisa ngobrol, bisa apa, rada mendingan di dia. Nah kita kategori begitu, enggak Jumat, enggak apa-apa dohor aja. Atau enggak berjamaah soal sendiri, enggak apa-apa. Nemenin yang sakit, nih ganjarannya besar. Besar. Yang kayak begitu, besar. Besar, begitu. Ini uzur. Udah berapa tuh ya? 4. 5. Ada khawatir keselamatan diri kita. Kalau menuju masjid, ini zaman teroris. Ngeri. Imam lagi banyak penculikan. Orang gila. Begitu. Ngincernya imam mulu yang gila nih. Kita takut. Dah. Ente nggak usah berjamaah. Lagi zaman kayak begitu. Di rumah aja. Enggak apa-apa. Karena ada takut. Takut. Begitu. Takut tertular corona. Takut tertular corona. Begitu. Dah, di rumah aja. Tapi habis itu dia naik motor boncengan. Enggak takut tertular. Ini mah pikiran yang sakit. Ini, begitu. Atau kehormatannya bakal dibully. Begitu, bakal dibully. Gitu, mau ke masjid bakal dikata sama temannya, caleg sufi, sulit finansial. Apaan? Apaan? Lah kan pegel juga kalau kita dibully. Dah, ente di rumah aja. Kehormatan ente dikoyak-koyak begitu di rumah. Dikata sufi. Dikata ini cari tasawuf, bukan begitu. Aumali atau hartanya. Kalau dia ke masjid lagi zaman kemalingan terus, nanti repot, nggak ada siapa-siapa di rumah. Dah ente dohor. Tuh agama coba. Ringan. Dah ente nggak usah berjamaah di rumah. Nggak ada siapa-siapa. Ngeri. Tapi kalau rumah kita di komplek, satpam ada, berlapis. Di depan udah ada, di mau klasternya ada, di depan rumah ada anjing 3. Udah berjamaah dah, banyak kayak begini. Udah berapa tuh? 5. 6. Wa mulazamatu gharimihi wa huwa mu'sir. 6. Khawatir ditagih utang. Sementara kita kagak punya buat bayarnya. Kalau di masjid nih ketemu sama Pak Haji Udin, pasti bakal tagih saya. Malu di muka umum, mana duit orang gablek lagi. Begitu tuh, ngeri begitu tuh. Ngeri. Dah ente dohor aja, kagak usah Jumatan. Kayak apa tuh, debt collector gitu ya.
Kayak gitu. Repot kita. Duit kagak ada. Tapi kalau duit ada mah tetap wajib. Wajib bayar ya. Wajib. Orang punya utang tuh. Nih rumus utang. Rumus utang. Hakikat utang tuh dari Allah. Benar nggak? Secara hakikat utang, penyebab kita ngutang nih secara hakikat. Maka Allah bertanggung jawab untuk membayari utang kita. Ini utang. Lalu kenapa kita hidup tambah sulit? Penyebabnya kita. Ketika kita ngutang, Allah kasih jalan buat bayar. Cuman kita bermasalah. Ingat-ingat ini kalau ekonominya cakap-cakap. Kalau keuangannya ribet. Bermasalah pada finansialnya. Ini contoh. Saya ngutang sama Pak Jagus. Utang. Ya tentu karena nggak punya saya ngutang. Pada akhirnya kata dia, kapan bayar? Kata saya sebulan. Bulan depan saya bayar. Begitu. Pas 1 Juni itu lahir Pancasila. Begitu. Begitu. Saya bayar utang saya bulan depan. Belum sebulan Allah kasih kita rezeki. Belum sebulan. Baru 10 hari, baru seminggu atau 20 hari, belum sebulan. Kata kita belum jatuh tempo ini dah. Ini penyebab rusaknya ekonomi kita. Dagangan kita hancur, duit kita jalannya seret, kayak begitu. Padahal Allah udah kasih jalan. Bayar aja. Sekarang bayar, nanti ngapain dinanti? Kalau kita berpikir kayak begitu, nanti Allah bilang, sekarang kasih rezeki, nanti kasih, udah nanti aja. Begitu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu mengikuti daripada perbuatan. Orang kita nanti-nanti, jangan. Jangan. Sekarang bayar, nanti bayar. Sekarang. Begitu. Ngapain di nanti-nanti? Yang kedua nih, penyebab kita ekonomi morat-marit. Berbicara utang. Kan hakikat utang dari Allah. Setelah kita duit ada, jatuh tempo juga. Cuman kita tahu teman kita itu duitnya banyak. Kata kita orang ora berseri, kagak berseri. Dikata kita orang nggak butuh-butuh amat lah sama duit itu. Udah ntar aja. Dan orang itu kagak nagih juga. Bukan kagak nagih itu karena duitnya berseri. Udah diajarin agamanya dari kiai-kiai. Bayar utang tuh wajib. Udah terserah dia. Bukan kagak mau nagih. Kita gara-gara nggak ditagih, biarin aja nggak ditagih ini. Tuh yang bikin jadi hancur duit kita. Layul wajidi dzulmun. Melambat-lambatnya orang yang ada duit buat bayar utang dientar-entar. Dosa gede banget. Sabanari dapat dosa mulu. Sabanari. Kalau ada bayar aja. Jangan dientar-entar. Ribet ekonomi. Ribet. Berbicara Jumat, bagaimana kalau kita nggak ada? Ini materi kita. Ada tuan utang. Masalahnya kita kagak ada duit. Kagak ada. Ngeri kita. Takut ditangkap doang. Sama dia. Dibawa ada ke polisi. Waduh. Dah. Karena ente kagak ada. Uzur. Daripada sholat ente. Gue lagi sholat. Nah. Lagi sholat nih.
Begitu kata tuan utang. Emang juga gua cari dari kemarin. Daripada kita pikirannya kemana-mana, dah ente sholat di rumah. Udur bagi ente. Tapi janjinya kagak ada buat bayar. Tapi kalau ada mah tetap wajib. Dan kita maranin tuan utang tuh, langkahnya kaki kanan kita ditulis ganjaran 10. Kaki kita diangkat, diampuni dosa 10. Maranin tuan utang. Rumahnya jauh, makin gede ganjaran kita. Karena wajib perjalanan itu. Maranin tuan utang. Jangan sampai kita ngutang, ditagih malah galakan kita. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya nih? Tuh begitu. Ngutang mah baik banget, ya Allah bang. Abang kan dulu sekolah bareng sama kita. Zaman saya ketua OSIS-nya. Ini begini bang, pakai bang, begitu. Kayak kakaknya aja. Begitu pas ditagih melotot. Galakan dia. Aduh, tambah dosa lagi. Tambah dosa. Ini ribet. Itu yang menyebabkan ekonomi rusak. Sedikit dongeng tahadus bin nikmah. Zaman berbicara kredit tuh. Nama kita orang di dalam bank selalu namanya bagus. Begitu. Kenapa bagus? Ini motor kudu bayar tanggal 17. Kalau udah keluar tuh tanggal 1, 2, tanggal 3 udah keluar, bayar aja. Ngapa bayar aja belum tanggal 17? Sebab nanti bayar, sekarang bayar. Mau ngapain? Makanya ditanya lagi, mau kredit lagi enggak? Kagak. Gitu. Kenapa? Bagus. Kayak begitu. Kalau ada jangan diintar-entar. Kalau ada, termasuk bayaran sekolah anak bapak tuh. Di SMP atau di madrasah di mana tuh. Ada. Kalau ada jangan entar-entar, anaknya bakal bebel ribet. Kalau ada. Kalau nggak ada tinggal bilang. Begitu. Insya Allah lah sekolah tuh bijak. Ketika kita nggak ada anak nggak dihukum, lu jangan masuk. Karena baba lu belum bayar. Ini namanya guru kejem. Anak nggak boleh semangat belajarnya menurun, terganggu orang tua. Dia jangan. Itu kayak begitu. Agama. Udah berapa tuh ya? 6. 7. Kita berharap dimaafin dari hukuman yang bakal ditimpakan nama kita. Karena kita lagi dikejar-kejar oleh teman kita. Kalau kita ke masjid ketemu dia, ngeri juga. Ngeri. Dah, karena kita pernah nyentil anaknya. Kali aja kalau di rumah mau diem lama, dianya udah mulai sabaran, tenangan. Ya udah, selama masa itu ente udur. 7. 8. Udur. Menahan buang angin, kencing, BAB, padahal waktunya luas. Waktu sholatnya masih banyak. Masih luas. Masih cukup. Kalau kita sholat, nih mohon maaf, ingetin nih. Belum takbir. Belum takbir. Masuk masjid, kayak pengen kencing. Ente kencing. Jangan sholat. Kencing dulu, bakal ketinggalan berjamaah karena saya kencing lama. Enggak ngape, kencing dulu sebelum pengen dulu, jangan sampai di karpet. Begitu. Pengen buang angin,
Jangan ditahan. Sebelum, kalau udah takbir, kalau bisa saudara tahan. Begitu. Karena udah takbir nih. Tahan. Kecuali saudara berat ini, bahaya, dah. Silakan tatalin, begitu. Kalau belum takbir, jangan pikirkan berjamaah. Kekhusyuan sholat. Jangan sampai kita mikirin, ini imam nih lama banget ya, mana gue pengen kencing. Jadi mikirin begitu, sholat kok endumel. Pada suatu zikir ingat Allah, kagak ingat. Udah, kalau ente pengen kencing, pengen buang hajat dulu. Agama tuh coba. Buang hajat. Enggak berjamaah, enggak apa-apa. Kalau waktunya ini waktunya sempit. Kalau bisa ditahan-tahan. Artinya sempit, anggap deh. Kalau gua buang hajat keburu asar nih, dohor nih. Belum sholat dohor nih. Tahan. Kalau keburu tahan. Agar supaya sholat di waktunya wajib. Begitu. Itu penting. Yang kayak begitu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafiul akhbasan. Tidak ada salat bagi orang yang makanan udah siap saji atau orang yang menahan kencing dan termasuk buang angin. Enggak ada salat. Maknanya enggak sempurna. Enggak usah ada berjamaah. Ente udzur, kencing dulu. Ingetin tuh sebelum takbir. Kalau udah takbir, wajib ditahan semampunya. Kata kita ini udah nggak mungkin, berat. Udah batalin. Karena udah nggak mungkin. Begitu. 9. 8 tadi ya. Sekarang 9. Wa faqtu lubsin laikin bihi. Kagak ada pakaian yang pantas sama kita. Yang pantas. Enggak ada. Pakaian. Ada orang kalau sholat itu selalu pakai surban, pakai jubah. Tahu jubah? Ini gamis, ada rangkepan luar. Yang orang kita jas biasanya. Emang dia udah begitu mulu tuh kalau sholat. Selalu dia pakai jubah atau pakai jas. Emang udah pakaiannya. Selalu begitu. Jadi kalau nggak pakai itu nggak nyaman di dia. Nggak nyaman, nggak enak. Karena emang udah kebiasaannya begitu. Artinya jubahnya dia lagi dicuci sama bininya. Lupa lagi nyucinya. Barusan nih Jumat. Jam 11 baru nyuci. Lah kan repot. Mau pakai jubah itu. Udah nggak usah Jumat. Dohor aja. Bila begitu. Ada orang yang bukan gaya-gayaan. Emang nyaman begitu. Hidupnya. Dia nyaman pakai mobil itu. Nyaman. Mobilnya dia. Kalau ke masjid mesti pakai mobil itu. Fortuner dia. Fortuner. Kalau dia pakai losbak, nggak nyaman di dia. Losbak mah ada. Ini John ini. Dah gitu. Itu pakaiannya dia. Kayak begitu. Enggak Jumat. Dohor aja. Enggak berjamaah. Sholat aja. Jadi pakaian termasuk kendaraan yang layak dengan dia. Kalau gua suruh bisnis serabutan, ini gak ada alasan. Emang udah biasa juga pakai kaos oblong aja dari partai. Mana calegnya kagak jadi lagi. Begitu, masih dipakai juga. Mana lagi? Udah berapa tuh ya tadi ya? 9, 10. Wa ghalabatun naum. Ngantuk berat. Ke-10, ngantuk berat. Mata ini udah ngantuk. Bahasa orang kita 5 watt.
ente nggak usah berjamaah, di rumah aja, ngantuk berat. Begitu. Kenapa? Nanti bukannya sholat, tidur. Udah sholat, ngantuk berat. Agama tuh, pikirin kayak gitu. Udah ngantuk berat, udah nggak usah berjamaah, udzur. Begitu. Kayak begitu. Namanya ghalabatun naum. Karena nungguin berjamaah tuh ada kalanya lama. Yang kayak begitu. Mana lagi? 11 syiddatur rih bilail, malam angin gede banget. Mana rumahnya jauh lagi, ngeri takut pohon tumbang. Ada angin puting beliung. Goyang semuanya dari rumah. Ngeri takut kerobohan pohon-pohon. Tapi ada cerita menarik. Waktu ada angin puting beliung, rumah pada roboh, ada rumah kakek-kakek kagak roboh. Dikata dia punya amalan apa, bisa hebat yang lain roboh. Dia bilang kagak punya amalan apa-apa, yang ada di laci, tolak angin. Enggak apa-apa. Iya. Dia itu begitu. Udah berapa tuh? 11, 12 syiddatul ju' wal atas. Lapar sangat. Perut lapar. Enggak usah berjamaah. Makan. Masih mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Sholat aja ingat makan, gimana kagak makan? Parah amat. Cakep nih orang nih, cakep, lagi makan aja ingat sholat, apalagi lagi sholat, kan luar biasa. Lapar, makan. Zuhur, makan. Tuh begitu, makan. Enggak begitu. Apalagi makanannya udah siap. Makanan udah siap, makan. Kayak ada maulid, sampai jam 12 belum datang penceramah inti. Akhirnya diulur, sampai tengah 1 lewat, jam 1 kurang seperempat baru bubar. Makanan siap, kebulu ditaruh. Bang, makan dulu. Sholat nomor 1, udah makan nomor 2. Gua mau sholat dulu, gak mikirin makan. Dia sholat, Allahu Akbar. Cuman dia malah ngelirik, kebuli habis nggak tuh ya? Habis, tuh begitu tuh, makan dulu, jangan mikirin begitu. Makan dulu. Kalau Anda lapar, makan dulu. Tapi ingat, kalau makan aja belum siap, baru juga panci ditaruh doang di kompor gas, ditungguin. Jangan ente sholat dulu, ente udah pulang aja belum matang juga itu mau sholat dulu lah, belum siap, tuh udzur tuh yang kayak gitu berjamaah tuh udzur. Begitu kan, ada orang yang baru jadi mualaf, ada pengajian, datang zuhur, Allah zuhur, baru insaf. Begitu, yang kayak begitu yang duduk di gardu, tempat mancing, tuh tegur tuh, ini lagi ngaji, ntar lagi dia bisa ngaji, dia sholat. Itu karena tidak paham sama agama. Ini orang lapar aja disuruh apa sama agama? Makan dulu, gitu. Apalagi ngaji, begitu. Lapar, makan, begitu. Tuh agama, murahnya Islam. Yang jadi sempit tuh kitanya memahami Islam, pikirannya. Mana lagi? Udah berapa tuh ya? 12, 13. Panas, kenceng. Waktu zuhur. Di kita jarang nih, karena kita tropis. Di Arab tuh kalau udah ngomong zuhur panasnya Masya Allah.
bisa 40, 42. Waduh, kalau udah panas. Yang kayak begitu nunggu adem. Nggak usah, daripada ente ke masjid akhirnya pingsan, nyusahin orang di rumah. Yang kayak begitu panas kenceng. Udah berapa tuh? 13, 14 rombongan. Ketinggalan rombongan. Kalau kita bareng-bareng tuh ikuti bareng-bareng. Kalau kita ngejar berjamaah, mobil udah jalan, ketinggalan, nggak usah berjamaah. Begitu sholat jadi kayak begitu. Ketinggalan rombongan. Agama tuh kayak begitu. Mana lagi? Udah berapa tadi tuh ya? 14 ya? 15. Makan yang bau busuk, yang mentah. Bawang merah kalau mentah bau. Tapi kalau udah digoreng enggak. Gitu. Makan jengkol termasuk. Yang makan jengkol-jengkol tuh nggak usah berjamaah. Iya, orang di masjid aja buang angin, makruh. Buang angin, apalagi bau jengkol. Bau jengkol sama buang angin, ya rada mirip-mirip dikit. Begitu. Makanya kalau makan bawang mentah, ini amalannya nih. Saudara demen makan bawang mentah, bawang putih, begitu, atau jengkol, habis makan tuh diajarkan oleh Al-Allamah Sidi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Habis makan yang bau busuk ini, mujarab saya nih, udah riset. Habis makan saudara baca sholawat 15 kali, satu napas. Allahumma salli ala nabiyyi tahir, 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 sampai 15. Satu napas. Itu hilang bau busuk apa aja. Itu begitu. Ibu-ibu kalau masak jengkol pengen gak bau kayak begitu. Kalau kagak pakai wirid, habis makan jengkol pengen hilang bau jengkolnya, makan pete. Itu kagak pakai wirid. Gitu. Hilang bau jengkolnya. Iya, pengen hilang bau petenya. Iya, itu pakai wirid. Ini pakai wirid. Allahumma shalli ala nabiyyi tahir 15 kali, satu napas. Ini manjur. Mandur. Makan bawang putih, bawang merah mentah, itu kayak begitu. Udah berapa tuh? 15, 14. Sekarang 16. Atap-atap rumah menuju masjid pada netes air, walaupun hujan udah mulai berhenti reda, tapi banyak netes yang bakal mengotori pakaian kita. Itu juga udzur. 17 ada gempa. Ada gempa, nggak usah berjamaah. Jangan di masjid ada gempa. Itu pakai video yang kagak. Itu video buat-buatan itu. Nggak ada gempa. Gempa di masjid aja. Allah juga ngerti. Allah sih ngerti. Lu kagak ngerti. Kalau ada gempa, lu pergi lagi sholat. Jangan diem. Kalau diem mati sangit. Bukan mati syahid. Mati apa? Sangit. Mati sangit. Jangan kabur. Gitu, jangan diem. Kalau kita udah lari, roboh juga tuh masjid, syahid. Karena kita udah nyareat untuk lari. Begitu. Untuk lari. Dan masih banyak. Ini berapa jadi? 17 tuh, 17 tuh. Begitu, 17. Wis 17 aja dah. Begitu. Selesai. Masih banyak ini. Tapi, ini pakai tapi. Pagi ini minta izin, saya tidak akan memberi izin tanya jawab pagi ini. Enggak ada tanya jawab. Saya harus berbagi waktu. Jadi ngaji segini, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya tidak kasih ruang tanya jawab berkenaan